Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Ri Utami, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kenduruan. Di samping saya ada Ibu Ernawati, beliau adalah guru ekonomi di SMA Negeri 5 Tuban. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Sehat-sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Jadi nanti sebelum saya mendampingi Ibu untuk supervisi di dalam kelas, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan begitu Bu. Jadi ritmenya seperti itu. Dan tujuan diadakannya praobservasi ini sebelum masuk di dalam kelas Ibu nanti itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa harus dilakukan ini agar bisa membuat Ibu lebih percaya diri lagi untuk mengelola kelas dan memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Terima kasih Bu. Iya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa saya mulai ya Bu, sudah siap? Ini pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Irna, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam modul yang akan kita supervisi ini? Ya, tujuan pembelajaran saya yaitu siswa mampu menganalisis peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Jadi ini materinya tentang ekonomi ya Bu, koperasi ya. Terus selain itu Bu, tujuan yang itu tadi kan tujuan yang ingin Ibu capai. Kira-kira di sini itu ada berapa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangannya ada dua. Yang pertama pada pengetahuan dan keterampilan. Jadi dari dua itu nanti yang mungkin akan dikembangkan di dalam kelas dalam materi koperasi begitu ya Bu ya. Terus untuk selanjutnya Bu, saya ingin mendengarkan Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajaran yang akan diterapkan nanti di dalam kelasnya Ibu Irna. Strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang bersinergi dengan sosial emosional dan itu berdasarkan kesiapan siswa. Dan kemudian saya akan membentuk kelompok yang dimana sudah saya lakukan diagnostik di pertemuan yang lalu. Dan metode yang saya gunakan yaitu metode pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Kemudian untuk metode lainnya yaitu diskusi, penugasan itu dan tanya jawab. Ya. Oke Bu ya, jadi sudah tergambarkan semuanya ya Bu ya, berkaitan dengan metode, model dan lain sebagainya itu sudah tertuang di dalam modul tersebut ya. Ya. Terima kasih Bu, berarti ini nanti kita sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE-nya ya Bu, di dalam kelasnya Panjenengan. Siap Bu, siap. Untuk pertanyaan berikutnya ya Bu Irna ya, mohon maaf karena saya banyak pertanyaan. Untuk media pembelajaran, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti Bu? Nah, media pembelajarannya ada video, kemudian ada sedikit bacaan yang saya kirim ke anak-anak, semacam modul dan artikel juga beberapa untuk mereka belajar menganalisis permasalahan. Kemudian ada menggunakan beberapa aplikasi, ada untuk membantu mereka dalam proses analisis itu. Ada ClassPoint, ada Canva dan lain-lain. Memakai kuisis untuk post-test. Ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi di kelas, saya akan melihat dan mencatat sekiranya kalau ada yang dibutuhkan untuk dievaluasi, itu akan kita bahas di pasca observasi. Ya. Mohon maaf karena mengganggu waktunya Bu Irna, dan saya juga terima kasih ini paling tidak hanya menegaskan saja Bu dari perbincangan kita hari ini
apa yang kira-kira Ibu rasakan setelah kita melakukan proses wawancara pra observasi ini atau percakapan lah ya, bukan Ya wawancara. sangat terbantu Bu ya, Sangat karena saya bisa ya diskusi tidak di sini saja, di belakang juga Iya, itu sudah paham bagaimana nanti kita merancang pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan sosial emosional itu. Jadi saya ya alhamdulillah terima kasih masukannya dan Iya. Padahal tadi itu muncul dari Ibu sendiri, saya hanya mancing-mancing saja, iya. tapi kan semuanya yang mengelola Ibu Bu Iya, Erna tapi sendiri. saya terinspirasi dari Bu. Hebat Bu, hebat. Terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dengan mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lagi. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siap mengikuti pelajaran ekonomi hari ini? Ya, betul. Apa sekelilingnya sudah bersih? Ada sampah mungkin di sekitarnya, boleh dibuang dulu biar kita kelasnya nyaman. Sudah ada? Silakan berdiri. Berdiri sebentar. Dilihat apa sudah rapi. Sudah masuk semua rapi. Tolong masukin topinya di. Nah, ya. Ya, oke, sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, sudah siap, silakan duduk. Terima kasih. Ini yang sakit? Said, sakit apa izin? Terus siapa lagi? Naswa. Said, sakit atau apa? Ya nggak masuk. Naswa kenapa? Sakit. Oke, sama? Nasa Kema, dispensasi. Oke, yang lain masuk ya? Oke, terima kasih. Oke, mengingat pembelajaran minggu lalu, kita berbicara tentang apa minggu lalu? Koperasi, betul. Koperasi apa saja yang kita bicarakan? Ada yang masih ingat? Mulai dari koperasi itu apa bedanya dengan badan usaha yang lain ya? Terus azas koperasi, kemudian landasan koperasi, prinsip-prinsip koperasi. Masih ingat? Masih ingat ragu-ragu? Coba silakan, siapa yang masih ingat apa landasan struktural koperasi? Angkat tangan. Landasan strukturalnya katanya mesti ingat. Ayo, baru minggu kemarin loh ya. Karena nanti hari ini kita akan membahas masih tetap bahasan koperasi yang tujuannya kalian mampu menganalisis, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, menganalisis pengaruh koperasi terhadap perekonomian Indonesia. Jadi peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia itu yang akan kita lakukan di pembelajaran hari ini. Tapi untuk mencapai ke situ kalian harus ingat dong kemarin kita ngapain aja. Apa landasan ide, landasan struktural koperasi, ada yang ingat? Ya, silakan Mbak, siapa yang kelas? Ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang bunyinya, silakan siapa yang melihat bunyinya 33 ayat 1? Silakan Mbak.
perekonomian disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan. Nah, itulah koperasi ya. Mungkin ada yang belum atau malu-malu mengungkapkan pendapatnya. Biasanya lewat tulisan. Saya kalau bicara malu, Bu. Oke. Kalau malu, Bu Erna minta kalian lewat tulisan ya. Grup akan Bu Erna share. Mohon partisipasinya. Nanti. Ya, saya belum. Mengungkapkan pendapatmu kalau tadi mengungkapkan apa itu landasan ideal koperasi. Landasan ideal koperasi. Talita mengatakan Pancasila, Ridwan juga Pancasila, Cika Pancasila, Angga Pancasila, betul ya? Amala kekeluargaan dan Pancasila. Kalau kekeluargaan itu azas. Ada yang mengatakan UUD 45 pasal 33 itu apa? Landasan struktural. Kalau idealnya adalah Pancasila. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Oke, untuk selanjutnya pendapat apa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia? Ya Mas, yang koperasi Sebagai penyedia lowongan kerja. Sebagai penyedia lowongan kerja, ada yang lain? Dapat? Kalau peran badan usaha sudah kita bahas pada lebar ya. Ini khususnya koperasi. Apa? Oke, sudah pernah kirim ya materinya yang bagi suka membaca di grup kelas kalian tentang koperasi ya. Sudah dibaca semalam? Sudah. Mungkin yang saya punya kalau baca saya kasih video saja. Oke, kita belajar melalui video. Nah, peranan koperasi ya. Mohon diperhatikan. Bisa kalian menyimpulkan apa saja peran koperasi? Kira-kira? Tadi diperhatikan tidak apa saja peranan koperasi? Mengembangkan potensi dan kemampuan anggota atau masyarakat ya tentunya. Terus sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan ekonomi rakyat bawah, ya betul enggak? Kalau Nugroho menyampaikan sebagai penyedia lapangan kerja itu betul. Apalagi tadi banyak sekali. Apa selain sebagai memperkokoh perekonomian sebuah negara. Kenapa koperasi bisa memperkokoh perekonomian? Ada yang mampu menjawab? Kenapa? Karena koperasi itu usaha bersama ya.
Asasnya pun kekeluargaan. Kalau kita semua terlibat dalam kegiatan usaha koperasi, nah, apa yang diusahakan bersama itu akan balik ke kita lagi kan? Tujuannya apa? Mensejahterakan anggotanya, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi punya tugas juga, tanggung jawab sosial sebenarnya koperasi itu. Bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sosial di lingkungannya juga ya. Oke, sudah dilihat videonya tadi, sudah dipelajari modul yang saya share di grup kelas. Sekarang tugas kalian membuat yang pertama bisa memilih ya, seperti yang sudah saya ajari kemarin, kalian minat di mana. Saya ada 3 bentuk tugas, kalian juga yang minta ya. Ada bentuk video, untuk presentasi tanpa maupun PPT dan harus dipresentasikan, dan satu ada infografis. Jadi nanti 3 tugas itu yang berisikan pertama sejarah perkembangan koperasi. Sejarah ditulis ya, sejarah perkembangan koperasi, kemudian berisikan berikutnya adalah peran koperasi dalam perekonomian Indonesia, dan yang ketiga seperti testimoni ya atau kampanye. Seberapa pentingkah koperasi atau kenapa koperasi penting? Menurut versi kalian ya, kenapa kita harus mendirikan koperasi semacam itu? Jadi 3 tugas itu, video, infografis maupun tanpa atau PPT yang nanti dipresentasikan, itu berisi 3 hal itu. Silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, mulai bisa dipersiapkan dari sekarang. Jangan. Ayo, kelompoknya kemarin kan sudah dibentuk kan? Ya, terima kasih. Yang memutuskan untuk memilih produk berupa video boleh mulai menyusun skripnya ya, menyusun skenario-nya. Yang memutuskan untuk membuat presentasi bentuk Canva bisa mulai membuka Canva-nya. Kenapa koperasi itu penting? Bisa, dan kenapa koperasi itu penting? Yang bikin video sudah bisa ditulis skenario-nya. Silakan mau lokasi langsung di lokasi, misalnya dia yang ada kaitannya ya, tapi paling tidak di belakang ada testimoni kami aman. Jadi kalau bisa kalian beritahu benar. Sudah. Skenario-nya disusun ya, untuk videonya. Terakhir pengumpulan tugas minggu depan. Ya, produknya minggu depan harus sudah sampai ke presentasi berupa Canva, itu bisa hari ini selesai, malah lebih bagus. Kalau video mungkin butuh waktu ya, sampai minggu depan. Ya, bila berikut dari kelompok 1 perwakilannya akan mulai mempresentasikan hasil kerjanya ya. Mohon diperhatikan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok
Indonesia diberikan pada tanggal 1960 oleh DNS Muhammad Hatta. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai wakil presiden. Beliau ini ekonomi kerakyatan yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia atas jasanya di bidang demokrasi. DNS Muhammad Hatta diangkat menjadi demokrasi. Selanjutnya adalah peran vokasi sebagai sarana pengembangan potensi dan kemampuan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dapat memberikan akses guna melakukan pembelajaran dan saya ini nomor berapa kelompok 1 tuh banyak ini nomor berapa dua Oke, siapa pembina? Siapa pembina akuntansi di SMA Negeri 5 Ben? Wahyu, jawabannya betul. Jelaskan kita kalau ya berapa ya 10 9 8 saya berangkat orang-orang yang berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Oke, ya betul ya. Badan saya beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang berdasarkan kegiatan berdasarkan asas dan prinsip koperasi. Ini angka pakai surat istiqoroh ya. Oh, kamu ingin menghilangkan semua angka dari kelompok berapa ini? Dua. Dua ya kamu. Tidak sih. Silakan kelompok Aku. 4. Tapi yang sudah ya. Nomor berapa? Tujuh. Apa ini? Badan 7. Siapakah Bapak Koperasi? 10 9 8 ya. Ini nomor aja seperti ini bikin pasangan itu. Wow, 12 tuh. 12. Anda tinggal. Mohon maaf ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 berapa? 15. Apa kepanjangan dari SHU? Kemarin kita sudah mencoba menghitung SHU ya, sudah bisa semua. Apa? Sisa hasil usaha, ya betul. Kembali ya. Silakan kelompok 3, tim 3. Nomor 1. Koperasi SMA Negeri 5 Tuban masuk koperasi primer atau sekunder? Ingat gak kemarin kalau koperasi primer seperti apa, sekunder seperti apa? Ya? 10, 9, sekunder apa benar? Salah ya. Koperasi primer kenapa? Karena anggotanya orang per orang, iya kan? Minimal 20 orang. Kalau sekunder itu anggotanya badan usaha koperasi.
Jadi minimal 3 bulan salah baru kemarin lupa. Ayo tim 4. Nomor 4. Ada apa di balik? Anda menangkan 50 poin. Yeay. Oke, tim 1. Keberuntungan nggak bisa ditiru ya. Yayasan Koperasi Indonesia. Soalnya. Oke, betul. Tim 4. Tim 3. Ayo. Oke, silakan. Ya. Cara demo. Betul sekali. Ya, sementara tim 4 masih unggul, silakan tim 4. Ya. Oke, betul. Ini apakah akan selalu nomor 1? Silakan tim 1 nomor berapa? Tim 1 silakan. 11. Ya. Oke, tidak ada jawab lainnya? Ada yang menjawab? Modalnya dari mana aja? Modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri ada simpanan pokok, simpanan wajib, sukarela, dan lain-lainnya. Ups, salah ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Setelah kita melihat presentasi dari beberapa kelompok tadi, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan, apa peran dari koperasi dalam perekonomian Indonesia? Dapat kita simpulkan peranannya apa? Silakan angkat tangan. Ya. Menjadi alat yang digunakan untuk memimpin ekonomi sosialisme khas Indonesia. Koperasi Indonesia juga dijadikan sendi kehidupan ekonomi di Indonesia serta dasar dari pengaturan ekonomi rakyat. Tujuannya agar taraf layak hidup di Indonesia sesuai dengan susunan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, terima kasih, tepuk tangan ya. Ya, sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ya, mendorong perekonomian, dan itulah garis besarnya. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas tentang manajemen, dan 1 jam kita gunakan untuk menonton video dan mengevaluasi infografis ya tugas kalian. 2 jamnya kita gunakan untuk materi yang baru yaitu manajemen. Terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ri Utami dari SMA Negeri 1 Kenduruan, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Saya di sini ditemani oleh Ibu Irna sebagai guru ekonomi yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Randy Adam sebagai pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Kabarnya baik hari ini Bu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Ini baik Bu Irna, pada percakapan siang hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya kemarin kan sudah ada di dalam kelasnya panjenengan. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bu Irna menindaklanjuti kegiatan observasi yang kemarin kita lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan pertama Bu Irna, kira-kira kemarin perasaan Bu Irna dalam kegiatan observasi yang ada di kelas bagaimana? Lumayan tegang ya. Awalnya tegang karena memang pembelajaran berdiferensiasi kan tidak selalu saya lakukan. Iya, jadi betul. tapi alhamdulillah lancar. Mengalir Bu, Mengalir karena anak-anak saja kita ya. hebat. Anak-anak kita seru kok ya Bu ya. Terus bisa diceritakan Bu, area pengembangan apa saja yang kemarin Ibu lakukan dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Area pengembangannya seperti yang saya jelaskan di ya, ada 2 yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Jadi iya, kemarin saya berusaha mengembangkan pengetahuan mereka bagaimana peran koperasi dalam perekonomian Indonesia ya, melalui
banyak media ya, termasuk lewat video, lewat bacaan-bacaan. Ada Jadi kuis juga ya ada, kemarin. iya. Jadi menggali mereka yang tidak bisa mengungkapkan lewat lisan, saya pakai pas point biar mereka bisa. Iya, Nah, dan beberapa sambil iya, happy mereka ternyata iya, senang. di keterampilannya saya menekankan pada penugasan yang ya sesuai dengan minat mereka ya, sesuai dengan minat mereka. Ada yang bisa pakai video atau PPT Canva dan infografis yang nantinya mereka harus mampu mendeskripsikan, menganalisa peran ekonomi dan mempresentasikannya bentuk tulisan maupun lisan. Ya, sudah luar biasa sekali Bu kemarin itu. Saya sampai terpukau karena anak-anak ternyata seru. Menurut mereka ternyata seru Bu. Bermain sambil belajar kan lewat word wall itu. Saya juga ikut termotivasi untuk belajar word wall dari Bu Irna justru. Iya Bu, betul. Ya, kita manfaatkan aplikasi. Iya. Terus Bu ya, sejauh ini kira-kira hambatan yang Ibu alami ketika di dalam kelas kemarin apa? Ya, mungkin Atau hanya kendalanya ada sebagian kecil siswa yang memang kurang aktif ya. Terus dan menyiapkan kita harus banyak berganti aplikasi kan ya. Iya, Kadang betul. kita pembelajaran berdiferensiasi itu kan harus mengakomodir kebutuhan anak dan belajar iya, anak. Nah, betul. ketika kita menayangkan video dan anak nggak suka itu Iya. juga Jadi PR kita juga. ya jadi butuh banyak waktu, manajemen waktu sebenarnya, dan kesiapan kita ganti aplikasi misalnya dari Quizizz, dari Lari ke Classpoint, sini, dari lari ke Puzzle, iya. dari itu. Iya sih Bu. Jadi kita juga sebagai guru ternyata harus merencanakan itu lebih dalam kan sebelum masuk ke dalam kelas maksudnya. Kurang persiapan. Kalau kemarin kurang persiapan bisa dimaklumi Bu karena memang kan saya tiba-tiba langsung masuk di kelasnya panjenengan. Ini kira-kira planning apa yang akan Ibu rencanakan dari kendala-kendala tadi? Mungkin ada catatan-catatan Ibu yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki keadaan tadi? Ya mungkin mempersiapkan lebih lagi ya, lebih siap lagi ketika kita berangkat mengajar. Semua aplikasi dan media yang akan digunakan benar-benar dipersiapkan, jadi agar tidak banyak memakan waktu. Dan juga mungkin Iya, itu waktu kita diagnostik anak-anak itu, anak masih banyak yang ragu sebenarnya saya bisa nggak, bisa nggak gitu katanya. Milih tugas video tapi sebenarnya dia mampu, tapi akhirnya cuma minta infografi saja gitu. Karena takut ya, nanti kalau posisinya dia ya tidak di situ mampu. masih di proses Diagnostiknya. ya itu mungkin memotivasi anak-anak biar benar-benar dia yakin dengan pilihannya gitu. Iya, betul. Kadang anut-anutan sama temennya, Teman-temannya. ikut-ikutan gitu. Iya betul Bu, iya betul. Setidaknya ini kira-kira menurutnya Bu Irna, siapa sih yang menjadi sumber inspirasi atau selama proses menyiapkan pembelajaran yang kemarin itu berkolaborasi dengan siapa dan pihak mana saja? Wih lah. Kok saya Bu? Iya, lihat Wih di grup penggerak ya, ikut terinspirasi, ingin ikut guru penggerak juga kan ya. Teman-teman yang lain yang sudah mungkin lebih aktif gitu di pembelajaran yang menarik. Iya juga sih Bu, saya pun juga merasakan bahwa saya di sekolahan kita kan banyak tenaga muda ya Bu ya. Jadi kalau ada yang memiliki aplikasi baru atau apa kan sering kita sharingkan ya. Nah itu justru menjadikan pembelajaran kita ke depan akan lebih menarik dan membuat anak-anak itu tadi tidak monoton lah ya pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Bu Irna, bagus sekali Bu Irna, selalu semangat untuk berkembang dan melejit lagi ke depannya. Mari bersama-sama ilmunya. Iya, enggak Bu, saya belum apa-apa. Mari bersama-sama membersamai siswa kita memang sangat beragam ya Bu. Jadi kebutuhannya anak, kemudian minatnya mereka, kemudian kita juga harus menuntun mereka
melihat dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi gurunya sekarang yang harus benar-benar belajar lagi. Semangat Firna, terima kasih. Semoga saya tidak merepotkan panjenengan lagi. Mohon maaf kalau sering atau sudah sering saya repotkan. Semoga besok lancar untuk rencana-rencana panjenengan yang sudah jadi catatan panjenengan kemarin, mungkin bisa ditindaklanjuti lagi atau mungkin bisa mengikuti workshop atau di PMM mungkin Bu, biar lebih termotivasi ya. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Pak Randy. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.